Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai asuransi syariah. Kebetulan ada dua orang yang memang saya ajak untuk berdiskusi. Pertama adalah Pak Harijono dan yang kedua adalah Asbar. Oke, nanti kita datangkan di sini dan kita bincang-bincang mengenai asuransi syariah. Khususnya asuransi syariah ini programnya program wakaf. Jadi siapapun bisa ikut dengan program wakaf ini dari asuransi syariah. Yuk kita simak. Pak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kegiatan sekarang? Ya seperti biasa normal kerja seperti biasa. Kayaknya lagi pusing banget. Wah bener Pak, pusing banget Pak. Saya mikirin gini loh Pak. Saya pernah waktu itu ngimpi orang tua saya yang sudah meninggal datang ke mimpi saya gitu kan. Pas bangun tidur saya kepikiran tuh gimana ya bisa nolongin orang tua saya yang sudah meninggal udah almarhum gitu biar pahalanya di sana jalan terus gitu Pak. Ada gak Pak solusinya Pak? Masukan gitu. Artinya gini ya, mungkin bayangan saya juga sama sih. Pengen bangun sesuatu yang pahalanya terus mengalir. Betul Pak. Gimana Pak? Ada nggak Pak? Ada lah, Memang gampang. sebenarnya gini, wakaf tuh dulu yang saya tahu Pak, kalau nggak makam, kalau nggak madrasah, kalau nggak masjid. Nah gimana nih supaya ngebantu si Akbar, Asbar nih membantu bagaimana supaya dia punya amalan wakaf. Kan untuk seusia Asbar kan belum bisa bangun masjid atau belum punya aset Pak. Betul Pak. Maksudnya dananya nggak ada gitu kan? Betul Pak. Mau bangun masjid kan ratusan juta, Betul, gitu kan? Iya itu dia. Belum ada ya? Belum ada. Paling ada saya cuma 3 juta, 2 juta, seperti itu kan Pak. Ya, bisa saja jalan banyak ya untuk membantu orang tua kita yang ada di alam sana ya. Iya. Satu, kita mesti pernah dengar lah ya dari ustadz-ustadz gitu kan. Jadi kalau seorang anak yang memikirkan orang tuanya yang sudah meninggal itu benar, karena 3 hal yang sampai kepada nembus ke alam sana itu salah satunya adalah doa anak. Betul. Ya, yang selalu diucapkan untuk orang tuanya, doa. Tapi doa itu kan ada batasnya. Betul Pak. Selama anaknya ini hidup. Hidup ya Pak ya. Ya. Kalau udah meninggal stop berarti Stop kan gitu. pahalanya. Ya, pahalanya. Sampai si usia anaknya aja. Oh, Pak. usianya jadi terbatas kan. Betul. Apalagi misalkan orang tuanya anaknya udah meninggal duluan gitu. Ya, iya kan gitu kan. Ya itu kan sebenarnya ada batasnya. Walaupun kita punya anak gitu kan. Betul. Punya anak tapi doa ini akan terbatas sampai anak itu meninggal juga gitu kan. Nggak ada yang diinginkan tadi adalah pahala yang tidak putus ya. Betul. Contohnya bangun masjid gitu kan, bangun sekolahan gitu kan, punya tanah makam gitu kan, atau malah kayak air sumur, bangun sumur gitu kan. Ya, ada lagi sahabat Nabi sampai sekarang itu pahalanya nggak habis-habis. Sahabat Utsman bin Affan itu orang yang benar-benar pebisnis gitu kan. Bisnis. Karena apa? Dia itu kayak air nih. Dulu itu di zaman beliau itu sumur itu dipunyai oleh orang Yahudi. Gitu kan. Orang Yahudi ini punya, tapi orang-orang kalau ambil air suruh bayar. Nah, karena otak bisnisnya Utsman bin Affan ini, dia bilang, gua beli dah. Berapa semua? Orang Yahudi nggak mau, gitu kan? Kenapa nggak mau? Ya nanti duit saya kan berhenti di situ, saya selesai, gitu kan? Karena otak Utsman bin Affan ini memang otak bisnis, gitu kan? Dia bilang gini aja, gantian. Hari ini saya kampung sini, ya, saya dah sama belakang saya deh, gitu kan. Ini saya yang ngambil airnya, besok kamu yang ambil airnya, itu kan gantian gitu. Tapi saya bayar berapa bayarnya? Sehari kan, ini kan, jadi separuh lah, gitu kan. Dia bilang sekian, gitu kan. Dia udah dibayar sama Utsman. Oke ya, deal. Oke. Awalnya sih pasukannya Utsman bin Affan ya ambil air, tapi nggak ditarik biaya.
Kalau besoknya ditarik biaya. Gitu kan awal-awalnya memang dibiarin aja gitu kan. Iya. Tapi suatu saat bilang sama pasukannya nih, pada saat kalau kamu ambil air yang banyak, yang banyak kan gitu kan. Iya. Jadi apa namanya kayak tandon, bikin tandon gitu kan. Nah besoknya nggak ada yang ngambil, Iya. Karena udah air. kan stoknya udah banyak gitu kan. Nah orang Yahudi ini ya, rugi kan. Wah kalau gini caranya lo gimana? Ya udah jual akhirnya kan. Sama Benda. Trik dagang. Nah, itu trik dagang kan. Nah, Nah, itu salah satu cara sahabat Nabi ini membantu masyarakat gitu kan. Ya sudah akhirnya dijual. Akhirnya itulah sampai sekarang tanahnya aja Utsman bin Affan sekarang masih ada. Menurut informasi itu apa-apa itu yang masih tinggalannya nama tanahnya masih Utsman bin Affan. Sampai sekarang. Nah itu kan artinya gini Pak, pahalanya kan luar biasa. Nah itulah, kan kayak gitu maunya kan gitu kan. Iya betul Pak, nggak putus-putus. Sementara kalau Utsman bin Affan kan banyak duitnya. Iya. Nah gitu kan. Sekarang kan dia nggak ngomongin kan perlu, ya, pakai duit. Nah gitu. Nah sekarang zaman sekarang itu ada aja caranya. Ya. Udah kenal asuransi belum? Asuransi. Ya. Saya punya kesehatan Pak. Oh kesehatan gitu kan. Jadi asuransi yang begini belum ya? Belum Nah punya ada. wakaf. Nah ada cara. Jadi gini. MUI aja sudah kasih apa namanya aturan. Jadi kalau kita masuk asuransi itu maksimal 45% itu boleh dijadikan wakaf. Jadi umpamanya masuk asuransi dengan uang pertanggungan 1 miliar gitu kan. 45%-nya boleh dibuat wakaf. Kan berarti 450 juta. Gitu kan? 450 juta. Yang 550 ya untuk ahli waris. Gitu kan. Jadi manfaat itu di samping untuk yang sudah meninggal, yang masih hidup pun masih punya manfaat. Ya. Itu program dari asuransi Sinarmas, ya, Sinarmas syariah. Gitu. Jadi program asuransi syariah mesti. Kalau yang biasa nggak ada. Karena yang dikenal wakaf itu ya yang Islami gitu kan, yang syariah. Jadi ada di Sinarmas itu membuat produk itu yang Smile 99 syariah. Jadi bayarnya ya semampunya, pokoknya contoh kemarin gitu kan 500.000 sebulan gitu kan, itu dapat uang pertanggungan 250 juta. Nah untuk mempermudah cuman 40%, jadi yang 100 juta diwakafkan, yang 150 juta untuk warisan. Nah ini keluarganya juga sudah mau gitu kan. Nah, itu pahalanya bisa dibawa ke orang tua gitu dong. Iya, Seperti itu dong. jadi Bisa ya. Orang tua bisa diatasnamakan orang tua gitu. ya, jadi apa namanya manfaat untuk wakaf ini nanti apa namanya ke lembaga kita Bawa badan lembaga wakaf, Gimana Pak caranya? Sedangkan kan biasanya kalau asuransi itu kan ahli waris gitu kan. Ahli waris biasa kan kayak saya nih ahli waris, istri atau anak saya gitu Ya. kan. Nah, cara ngewakafkannya itu gimana Pak? Kalau untuk orang tua gitu. ya itu jadi gini, kalau sudah masuk asuransi kan ada polisnya. Nah polis inilah untuk lampiran kita ikrar di sana Ikrar. di suatu lembaga ikrar gitu kan. Nah saksinya siapa? Ya istri, ya Keluarga. anak, keluarga lah yang kira-kira ada sangkut pautnya dengan warisan gitu kan. Sehingga dengan adanya ikrar itu semuanya tahu gitu kan. Maksud dari Mas Asbar ini tahu gitu kan. Saya mau sedikit mewakafkan untuk orang tua saya. Tapi enggak khusus orang tua aja, orang tua Mas Asbar. Di situ biasa ditulis orang tua, mertua gitu kan. Mertuanya bisa gitu kan. Untanya masih hidup, oh mertua masih hidup Pak, nggak apa-apa masukin aja. Itu untuk berapa orang sih Pak biasanya kalau gitu Pak? Terserah. Terserah ya? Terserah aja. Bisa berarti masukkan keluarga kita juga ya, Ya, anak istri gitu ya Pak? Ya, Nah kalau keluarga inti yang saya tahu sih Pak, sebenarnya keluarga inti itu pasti masuk. Oh gitu. Jadi Masuk. istri dan anak masuk ditambah pahalanya untuk almarhum siapa yang sudah Ya. meninggal. Ya. Tapi Keluarganya bagus dong Pak. biasa bagus banget. Jadi biasanya sih anak istri itu dapat warisannya. Oke, Nah, ya, itu loh, ya, anak ya. istri warisannya gitu kan. Dia kan lebih besar, 50%. betul. Ya. Tapi yang Pahalanya. ya
untuk pahalanya yang 45%. Biar meninggal ya. Ya, Oke, gini nih, jadi gini. Kalau saya tarik kesimpulan, artinya sekarang asuransi bisa dibawa ke akhirat sebagai amalan wakaf dong. iya betul. Oke, Jadi keren kan? tabungan akhirat Pak ya. Iya. Itu. Memang ini sebenarnya amalan akhirat ya. Betul. Iya. Kita bisa belinya di dunia, jangan sampai Ya. itu di akhirat baru kita mau cari. Itu balik lagi ke dunia kan nggak bisa. Sebenarnya itu salah satu yang saya cari sih Pak. Sesuatu tabungan, kita kan nabung bukan hanya di dunia aja, tapi Ya. saya nyari selain pahala kan dari Amalan ya. amalan kita, sehari sholat, zakat dan lain, apa itu yang bisa menerangi kita nanti di alam kubur dan bisa membantu orang tua kita gitu kan. Jadi jangan salah Mas, ya. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Betul. Ya. Maka amal seperti itu untuk kemaslahatan orang banyak. Iya. Ya dikhususkannya orang tua kita, gitu kan ya. Kalau apa namanya sholat, zakat itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kemaslahatan orang banyak nih, terutama keluarga kita yang sudah meninggal duluan, orang tua kita, itu yang diutamakan. Kan. Itu Jadi bisa dengan cara dicicil dong ya. cicil. Cicil. Ya, Cicil per bulan misalkan sanggupnya 500 Betul, ya, gitu. juta. Ya. Nanti begitu si pemegang polisnya nggak ada, baru itu diwakafkan. Ya dibawakan. Oke. Jadi jangan lupa ya, jangan orang yang berduit aja. Betul, betul. Ya, itu ada pernah nggak di TV itu kan orang mau haji aja itu orang pemulung loh. Iya. Nah, jadi niatnya dulu gitu kan Betul. untuk cari pahala. Cuman itu kan pahala untuk diri sendiri. Betul, Pak. Ya, orang haji, orang umroh untuk diri sendiri. Betul, Pak. Tapi jarang sekali orang yang memikirkan orang tua, gitu kan. Ya untuk kemaslahatan orang banyak itulah. Jadi kan ada satu ayat yang menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal kepingin ditunda meninggalnya atau supaya dinaikkan lagi dah ke dunia. Iya. Hanya untuk apa? Untuk amal. Iya. Gitu kan? Karena tahu pahalanya amal besar banget gitu kan. Betul. Ini bagus banget ya berarti. Nggak gini. Yang tadi saya ambil kan gini. Kita mencari ladang amal pada saat di dunia itu kalau kita pergi haji untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau sholat juga untuk diri kita sendiri. Nah, ini salah satu amalan yang memang kita sudah rencanakan. Artinya kita bisa rencanakan dong wakaf ini. Iya betul. Ya, karena wakaf ini kan pahalanya mengalir setelah kita nggak ada. Ya. Artinya ini keren banget Pak. Aneh. Keren banget. Jadi sebenarnya kita kalau masuk sekarang ini ya mendidik anak-anak kita. Kalau kita ingat kepada orang tua kita, insya Allah anak kita juga ingat kepada kita. Oh, artinya mendisiplinkan diri kita Iya, sendiri. memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita meninggal, mungkin anak-anak kita mikirin kita, bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal, Kita mikirin. kita gitu pikirin gitu loh. Ini syariah produknya. Syariah, Mas, pasti syariah, Pak. Nggak mungkin Bar, yang gimana, Bar? konvensional. Keren, Bar? Keren banget Pak. Itu kan ibaratnya kita dunia tabungan udah ada, sekarang kan tinggal akhiratnya ini gimana gitu kan. Akhirnya kita juga nggak menyesal nanti di kemudian harinya kan. Ya. Kan seperti yang tadi Bapak bilang ada hadisnya kan. Ya. Orang yang meninggal pun dia tahu amalannya di sana tuh menyesal setelah Ya. dunia kenapa dia mengumpulkan amal nggak yang bersedekah. terbanyak atau sedekah yang banyak gitu kan. Kalau bisa umpamanya bisa dibalikan hidup kan dia mau mengulangi Mau lebih beramal, banyak. ah. Ibaratnya seperti ini Pak. Orang yang di dunia itu misalkan kita asumsinya nih amalan segini dapatnya rumahnya segini bedeng gitu kan. Misalkan orang yang sedekahnya banyak rumahnya istana. Nah pasti yang rumah yang bedeng ini nyesel kan, kenapa Iya. gua gak dari dulu bersedekah yang banyak gitu kan, biar bisa di akhirat bisa punya Jadi bangun rumah di rumah di sana. surga. Nah Iya. ibaratnya seperti itu. Ya. Ini satu klik banget udah saya. Ya. Bangun rumah di surga itu juga ada untuk diri kita sendiri ada, Iya. Pak. Ada. Sholat duha 12 rakaat itu udah bangun rumah di surga. Tapi untuk diri kita sendiri, Pak. Iya. Bukan seperti itu tadi. Iya, Itu iya. masalahnya. Oke. Ya. Jadi ini amalan untuk diri kita sendiri dan untuk Orang lain. mengajak Iya. orang lain agar kita ketemu lagi nih. Ya. Benar gitu ya Pak? Iya. Jadi Ya. kita nggak hanya sahabat di dunia dong Pak. Iya dong. Iya. Jadi kita saling sahabat, siapa tahu kita ketemu lagi di Satu akhir. komplek Insya ya Pak ya. Allah. Oh, oke, insya Allah. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya. Ini keren Makanya banget, Pak. bertemanlah dengan
Orang-orang yang Orang soleh. yang membawa kita tambah soleh, tambah ilmu kan. Alhamdulillah nih Gimana, Pak, alhamdulillah nih ketemu Bapak nih, saya jadi nambah ilmu nih Pak, gitu kan. Karena kan selama ini saya nggak tahu nih, kalau syariah aja kan, Iya, iya. gitu kan, uangnya hanya mendapatkan uang pertanggungan. Iya. Oke, kalau pemain ada wakafnya kan ada manfaat yang lain Pak, yang bisa saya dapatkan. Dan dari situ bukan buat diri saya sendiri, bukan buat keluarga saya juga, tapi untuk orang tua saya yang sudah meninggal, gitu kan, atau yang masih ada yang akan nanti ke depannya tabungan dia di akhirat juga seperti itu Pak. Makasih banyak Pak Haryono, Ya, ilmunya, sama-sama. informasinya, alhamdulillah sekarang sudah terbuka nih, gitu kan. Produk syariah mana yang saya pilih gitu kan untuk Ya. kedepannya yang lebih baik dibandingkan yang bukan hanya mendapatkan manfaat di dunia tapi juga manfaat di akhirat seperti Ya, itu Pak. ya. Jadi menurut Pak Haryono keren ya? Keren banget. Keren ya? Ya, keren. Jadi kita bisa saling ajak Iya. teman-teman. Jadi Alhamdulillah. ya. Lah itulah sebenarnya tidak untuk kita sendiri ya, orang tua kita. Nanti pada saat kita meninggal, gitu kan, anak kita mesti mikir seperti itu, Iya. karena udah dicontohkan Pak. Betul Gitu. Pak. Iya. Karena contoh yang paling dekat dengan anak adalah orang tua yang diikutin, bukan orang lain. Iya. Ya. Sip, ada lagi Bar yang mau disampaikan Bar agar teman-teman bisa tahu nih dengan program ini. Persyaratannya apa sih Pak untuk ikut wakaf itu Pak? Ya gampang aja Mas. Yang penting kan dari kita sendiri, umpamanya nyicilnya berapa sih, gitu kan per bulan, itu aja sebenarnya sih. Ya. Persyaratannya nggak ada yang berat ya Pak ya? Nggak ada sih. cuma Ya usia paling enggak ya. Normal aja ya. Oh, normal aja sih. Tapi dengan kondisi juga dia masih sehat Pak ya? Sehat, Kondisi sehat lah ya. Ya namanya mau masuk asuransi harus sehat Pak, gitu kan. Ya, Oke, ya, itu ya. Terus kemudian dananya ditaruh di mana nih Pak? nah itulah sebenarnya asuransi itu apa namanya ada aturannya sendiri Pak. Ya, jadi asuransi jiwa itu sebenarnya setahu saya dulu ya, masih saya kerja ya, itu ada 5 yang boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi. Apa tuh Pak? Ya, 1 pinjaman polis menghasilkan, 2 investasi kepada saham. Ya apa namanya? Reksadana lah ya? Ya reksadana, saham, obligasi ya itu kan ada. Terus investasi di tanah dan bangunan. Terus investasi di apa lagi ya? 5 soalnya itu. Ingat saya itu. Anak-anak perusahaan. Di istilahnya penyertaan. Ya. 1 lagi, waduh lupa nih saya ini. Ada 5 itu Pak. Ya. Pokoknya 5, saya ingat banget tuh. Jadi ya maaf aja ini baru 4 nih gitu kan. Jadi pinjaman polis, saham, ke Bangunan. tanah dan bangunan, ke anak-anak perusahaan yang perusahaan, deposito. Yang kelima deposito. Tuh, ya. Jadi itu udah diatur oleh dulu Departemen Keuangan, sekarang oleh OJK. Ya. Mudah-mudahan itu belum berubah gitu kan. Saya tahunya dulu masih Departemen Keuangan yang yang mengatur ya, yang ngawasi. Sekarang udah ada OJK. Kalau ada perubahan saya nggak tahu. Gitu kan. Jadi 5 itu yang boleh. Tapi dengan adanya Pakdes 88 itu dibatasin semua ini Pak. Makanya ada terkenal RBC. Berarti aman Pak ya? Ya aman, insya Allah aman. Karena pemerintah itu membatasi. RBC itu penting. Ya, RBC itu penting. Karena minimumnya 125%. Karena kan sekarang ada ketakutan orang nih Pak. Biasanya kan mau ikut asuransi ya yang sudah nih, yang dua asuransi itu kan. Pak, ntar kalau saya ikut asuransi klaim saya nggak kebayar. Seperti itu Pak. Ya, jadi gini, ada contoh salah satu asuransi besar ya, yang triliunan rupiah, triliunan asetnya triliunan, itu salahnya apa? RBC itu kalau kurang, persyaratannya kurang dari 120%, itu pemegang saham harus nambahin modal. Ya, maunya 5%, 5% dari mana nih? Dari 1 miliar, berarti pemegang saham harus nambahin modal agar supaya kena minimalnya. Ya, tapi asuransi yang kemarin bermasalah adalah salah satu asuransi di Indonesia yang mutual,
nggak ada modalnya Pak, nol. Jadi susah, siapa yang mau nambahin? Nah itu sehingga bermasalah sampai sekarang. Terus yang lain kayak perusahaan pemerintah itu salah kelola atau ketipu investasinya, bodong gitu kan. Nah itu satu. Terus yang terakhir ini ada sebenarnya punya perusahaan apa namanya negara itu, ya salah satu pemegang sahamnya adalah Kementerian apa namanya Kehutanan, ya. Itu juga begitu, kurang modalnya, investasinya salah, ya. Tergerus lah modelnya. Nah, tergerus, ya. Jadi banyak dari tiga itu sebenarnya asumsi-asumsi biaya yang masuk, ya. Itu dengan realisasinya itu biasanya tinggian realisasinya, sehingga nggak sadar ya, karena setiap tahun rugi dikit gitu kan. Tapi kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit ruginya kan gitu kan, sehingga habislah itu duitnya, ya sehingga pas kok banyak gitu kan pemegang saham kesulitan untuk nambahin. Cek lagi ya. Ya, karena RBC itu kan rasio kecukupan modal. Nah, kalau modalnya kecukup susah, nggak bisa bayar. Kalau sekarang Kalau yang di ini MSIG? di MSIG itu modalnya aja 10 triliun. 80%-nya itu dari Jepang. Nah, kalau orang asing itu biasanya ketat dalam hal investasinya. Kan malu dong kalau dari jauh-jauh dari Jepang ke sini investasi, nyampe sini habis. Malu juga. Sehingga coba lihat RBC-nya MSIG 1.356%. Berarti udah Di atas 120%, jauh banget. Gitu kan. Berapa kali itu? 10 kali, 11 kali. Nah, Aman berarti Pak. aman banget. Makanya milih asuransi yang hati-hati. Betul. Ya, Dilihat RBC-nya. RBC-nya. Coba lihat. Tidak ada yang seperti kita. Itu Pak, MSIG itu 1.356%. Nah kalau yang syariah itu gimana Pak? Larinya kemana Pak? Nah, syariah ada ketentuannya lagi. Nggak boleh sembarangan juga syariah, apalagi syariah. Ya. Yang saya tahu tuh dia kalau syariah itu dana tabaru. Jadi Dana tabaru. peserta atau anggota yang Ya. memang ikut Itu saling tolong menolong. Di situlah Pak ya akadnya Ya. ya. Nah, akadnya dengan akad ini Bedanya di Beda, gitu kan. akadnya. Jadi yang nanggung itu gotong royong sebenarnya. Kalau konvensional perusahaan yang nanggung. Kalau ini tabaru, kumpulan dari premi itu ada dana tabaru, itu kan sekian persen tabaru. Sebenarnya ada apa namanya keuntungan perusahaan udah dihitung. Jadi dana risiko itulah sebenarnya kalau di asuransi konvensional itu tidak ada kata baru karena premi risiko. Ya, namanya ini secara gotong royong ya ya. namanya Berarti ini term insurance. yang saya dapatkan tuh manfaatnya banyak ya Pak ya. Pertama, Banyak. saya bisa wakaf untuk orang tua. Ya, Kedua, keluarga yang saya tinggalkan juga tidak susah-susah banget Pak, Ya, karena nggak ada karena uang dapat tanggungan 50. kan ya. Ketiga, saya bisa menolong orang lain dari dana tabaru itu. ya. Dan itu juga ladang pahala juga Pak buat saya. Iya. Ya kan ibaratnya kan saya dapat pahala dong. Betul. Dana yang saya masukkan ke tabaru itu kita bantu buat orang Lebih dulu. nasabah yang lain yang sakit Iya, iya. atau yang Betul. meninggal gitu kan. Berarti manfaatnya banyak juga ya Pak ya, syariah ya Pak ya. Ya syariat banyak. Ya. Karena tabaru ini tolong menolong, Berarti sumber pahala Pak. itu, sumber Pak. pahala. Ya, sumber-sumbernya udah banyak ya Pak ya. Ya, itu dah. Makanya Nah, jadi teman-teman di sini ada produk yang bagus banget nih untuk Asbar. Kebetulan Asbar punya keinginan bisa membangun sesuatu atau membangun pahalanya untuk orang tua, tapi dilakukannya di dunia. Dengan produk syariah yang tadi Pak Haryono menjelaskan, Asbar cukup jelas ya Bar? Jelas Pak. Cukup jelas ya. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir ketika kita mau membeli asuransi syariah. Tujuannya apa dulu? Niatnya apa dulu? Kalau niat kita wakaf, artinya produk ini sudah sesuai. Sudah ada legalnya, sudah ada sertifikasi dari MUI. Yang ketiga adalah pasti syar'i lah, karena produknya syariah. Jadi teman-teman kalau memang mau ikutin program ini ya kita bisa membantu ya Pak ya. Ya. Terutama Pak Hari juga bisa membantu, Pak Asbar juga bisa memberikan ke teman-teman untuk memberikan edukasi tentang produk ini ya sebenarnya. Iya betul Pak. Dari ilmu yang tadi saya dapat dari Pak Haryono, mudah-mudahan saya bisa sharing ke teman-teman mungkin tentang wakaf ya Pak. Nanti kalau pamannya saya nggak bisa jawab, saya paling minta bantuan Pak Haryono gitu kan. ya boleh. Oke teman-teman,
besok kita akan bahas lagi mengenai asuransi syariah, cuma lebih mendalam lagi. Di samping kita bisa melakukannya dengan cara kita berniat wakaf, tapi ternyata juga kita bisa mendapatkan manfaat dunia. Artinya kita bisa mengambil program kesehatan. Benar ya Pak ya? Ya. Program kesehatan kita bisa dapat, kemudian di satu sisi ketika kita meninggalkan keluarga tidak dalam keadaan terlantar, dan santunan kematiannya bisa kita bawa sebagai amalan kita kelak di akhirat yang pahalanya bisa menarik kepada kedua orang tua kita, termasuk keluarga kita. Insya Allah kita jadi berteman tidak hanya bertemu di dunia, tapi kita berteman di akhirat. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.